Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Gani Widiandi dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 22000853 dengan di kelas B. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir mata kuliah keamanan komputer, yaitu implementasi modern kriptografi, enkripsi dan deskripsi, terutama pada substitusi polialfabetik. Oke, sebelumnya program ini mengimplementasikan metode substitusi polialfabetik untuk enkripsi dan deskripsi pesan berbasis teks menggunakan kunci yang diberikan. Pengguna diminta untuk memasukkan pesan atau plain text dan kunci enkripsi. Kemudian setiap karakter dalam pesan dienkripsikan dengan menggantinya dengan karakter lain berdasarkan kunci yang berulang. Setiap huruf dalam pesan digeser sesuai dengan jumlah posisi yang akan ditentukan oleh karakter yang akan menjadi kunci sesuainya. Jadi dari setiap kata yang akan diinputkan oleh user, dia akan disesuaikan dengan kuncinya. Apabila dia posisi di nomor atau di indeks nomor berapa yang dimaksimalkan oleh jumlah indeks yang ada di kunci, dia akan berkelipatan terus gitu. Seperti itu, dia akan mengulang. Semisal ada 5 indeks di dalam kunci. Nah, semisal ada 10. Nah, makanya apabila nomor 6 itu akan masuk ke dalam indeks pertama, seperti itu. Agar lebih cepat kita lanjutkan lagi untuk library tools yang ini digunakan. Yang pertama itu ada include IOStream, yaitu sebagai library dasar atau library yang digunakan untuk input dan output standar dalam C++. Selanjutnya ada include string, yaitu menyediakan tipe-tipe data string yang akan dikonversikan atau dienkripsikan atau dideskripsikan. Terus selanjutnya ada include mnemonic, yaitu untuk menyediakan manipulasi format output. Terus ada juga input CC type, yaitu library yang digunakan untuk fungsi-fungsi terkait karakter. Untuk selanjutnya langsung saja masuk ke dalam code-nya. Seperti yang dibilang tadi, library yang kita gunakan adalah IOStream string manip. Dia akan menggunakan using namespace std. Terus juga lebih lanjut akan dijelaskan di bawahnya. Yang pertama ini adalah di bagian enkripsinya. Jadi di bagian enkripsi ini yaitu mengimplementasikan enkripsi menggunakan metode substitusi polialfabetik dalam fungsi enkripsi. Setiap karakter yang pesan plain text diubah berdasarkan terkunci atau key. Jadi apabila kita memasukkan kuncinya semisal string, plain text itu adalah teks yang akan kita enkripsikan. Terus ada juga string key, itu adalah kunci yang kita masukkan. Dia akan di situ ada perulangan for, yaitu dia sejumlah i itu adalah dari jumlah batas awalnya, dan i itu lebih kecil daripada plain text like. Jadi dia akan membaca panjang dari plain text yang atau kalimat yang kita masukkan. Dia akan bertambah satu kali atau ngecek setiap karakter satu persatu gitu dengan char P, karena dia udah berupa salah satu step karakter yang dibacanya. Dia bakal char, terus dia menggunakan plain text akan dibaca satu persatu seperti tadi. Dia akan di persen. Jadi misal key index itu dia akan di sisa hasil bagi key like. Jadi dari key indexnya akan dibagi, nah sisa hasil baginya akan disimpan di K. Maka key indexnya akan bertambah satu. Untuk isal pape dia akan offset insert, itu ini untuk mengecek di dalam ASCII-nya seperti itu. Jadi huruf besar atau kecil, offset itu untuk huruf besar atau kecil. Hasil yang digeserkan berdasarkan kunci, pergeseran dihitung menggunakan P min offsetnya tadi plus K min offset sisa hasil bagi dari 26, karena dia menggunakan 26 karakter. Untuk memastikan tetap dalam fungsi rentang 26 huruf, karakter non huruf ditambahkan langsung pada perubahan seperti itu. Yang kedua ini adalah deskripsinya, kebalikan dari enkripsi. Dia akan dia akan menggunakan ciphertext dan stringnya untuk mengembalikan yang awalnya dari kan plain text. Ini adalah ciphertext atau hasil dari enkripsinya seperti itu. Yang membedakan antara keduanya itu yang pertama itu ciphertext sama plain text. Yang kedua
Dari segi rumusnya pun berbeda yang digunakan. Seperti yang dijelaskan di sini, fungsi deskripsi ini mendeteksi pesan yang telah dienkripsikan dengan metode substitusi polyalfabetik sesuai karakter dalam pesan transkripsi dipasangkan dengan karakter kunci yang sesuai, dihitung posisi aslinya, tentukan pergeserannya ditetapkan selama inskripsi dikembalikan ke karakter huruf dan karakter non huruf. Seperti itu. Seperti ini programnya. Dia juga menggunakan isal pace, dia juga menggunakan offset atau huruf besar huruf kecilnya untuk menentukan. Ini rumusnya C, nilai offset yang kita tentukan di dalam offset caret dari is uppernya, dia akan di minus dengan K minus offset plus 26 dibagi 26 karakter. Ya, bedanya di sini di plus offset lagi, sedangkan untuk di enkripsi itu juga di plus offset. Yang membedakan antara keduanya itu sebenarnya sama rumusnya, cuma dibedakan C plus offsetnya itu dia hanya di plus sama di minus. Kalau enkripsi menggunakan minus, sedangkan deskripsi menggunakan minus, deskripsi minus, enkripsi positif. Maaf, belipotan. Untuk selanjutnya ini adalah cuma input dan output data. Misalnya kita string, kita membuat tipe data yaitu plain text dan key. Yang untuk memasukkan pertama kita memasukkan plain text, terus kita juga memasukkan enkripsi yaitu key-nya. Terus kita panggil function yang ada di atas tadi untuk membuat ciphertext terlebih dahulu atau enkripsi dulu. Habis itu yang outputnya akan seperti itu. Pesan asli akan mengoutputkan plain text yang kita masukkan tadi dengan enkripsi atau ciphertext yang kita panggil di dalam fungsi tadi, hasil dari fungsi di atas. Untuk string deskripsi teks, dia akan memanggil fungsi deskripsi yang ada di atas, terus dia akan mengoutputkan di pesan terenkripsi yaitu ciphertext, dan untuk pesan telah dienkripsi yaitu descript text. Ini adalah hasil output dari programnya apabila kita memasukkan sebenarnya itu niat saya informatika wadi memang kece, dengan kata kunci nama saya sendiri yaitu Rafif. Terus hasilnya adalah pesan aslinya seperti di atas, dan hasilnya ZNK bla 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 seperti itu ya. Untuk deskripsinya yaitu dari ciphertext yang hasilnya itu tadi yang sudah transkripsi, dia akan dideskripsikan dan hasilnya akan output seperti nilai plain text yang awal kita masukkan tadi. Saya menggunakan program C++ karena ini adalah program yang menurut saya lebih bisa di bidang ini, dan masih banyak alasan lainnya karena laptop saya baru tidak sesuai untuk pemrograman, baru dikhususkan untuk pemrograman Android. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.